sebagaimana Yesus dicobai dan dia keluar sebagai pemenang. Anak Tuhan sejati yang beri warna jelas, tidak dua kaki. Kesekian kali saya ingatkan, bagi Anda yang Kristen tidak ada posisi netral. Anda tidak bisa berkata, aku bukan di pihak setan, aku juga bukan di pihak Tuhan. Aku tidak menyenangkan setan, aku juga tidak mau terlalu serius ikut Tuhan. Aku ada di tengah-tengah. Tidak bisa. Mau panas-panas, mau dingin-dingin, suam-suam kuku, aku muntahkan engkau. Matius 12 ayat 30, sama-sama baca. Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat ini secara tegas Yesus mau bilang, anakku, di dalam aku tidak ada posisi netral. Posisi netral dianggap ada di daerah lawan. Makanya Yesus bilang, sama-sama beta, apapun alasanmu, kamu lawan. Yesus yang ngomong, Mel Atok cuma kutip. Yang masih mau dua kaki, pikir baik-baik. Anda jangan bilang Anda anak Tuhan. Bukan. Anak Tuhan tidak dua kaki. Anak Tuhan warna jelas. Dia bintang, bintang yang bercahaya. Yakobus 4 ayat 4, sama-sama baca. 1, 2, 3. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Anak Tuhan sejati pasti dicobai. Karena Yesus dicobai. Tapi jangan takut, sebagaimana Yesus dicobai dan dia keluar sebagai pemenang. Anak Tuhan sejati yang beri warna jelas, tidak dua kaki. Engkau untuk sesaat kamu menderita, tapi sebagaimana Yesus sedang dipersiapkan hal-hal besar, kamu juga. Saya kasih gambaran begini, yang praktis. Istri bertobat, suami belum. Setan akan usahakan hancurkan ini istri. Karena setan tahu, kalau dia tidak dihancurkan, gara-gara dia suaminya bertobat, gara-gara dia mertuanya bertobat, gara-gara dia anaknya bertobat, gara-gara dia mereka akan diberkati. Setan tidak mau itu. Makanya biasanya Anda yang bertobat sungguh-sungguh, Anda rasa betapa Anda diserang, betapa Anda ditekan. Karena setan tahu ada agenda Tuhan, ada Tuhan sedang prospek Anda untuk hal yang spektakuler. Setan mau batalkan ini. Saya sudah alami pencobaan itu. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, seperti dia izinkan domba-domba kecil ini ada di tengah-tengah serigala-serigala buas. Kalau dia yang suruh ke sana, dia proteksi Anda sampai menang. Jangan takut. Sampai menang. Makanya kekasih-kekasih Allah, lihat aja istri-istri yang bertahan seperti apa, suami-suami yang bertahan seperti apa, pemulihan jauh lebih besar, pelipat gandaan terjadi, multiplikasi terjadi. Tapi kalau tipe cemen, patah semangat, mudah stagnan, susah dapat hal besar. Susah. Berilah dirimu dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam pencobaan itu, tidak apa-apa. Karena bagi Roh Kudus itu bukan pencobaan, itu ujian. Berilah. Orang percaya Yesus itu dimeteraikan dan Roh Kudus. Banyak Paulus dibisikin ulang-ulang, maju, maju. Memang lu akan menderita di Yerusalem. Maju. Paulus bilang, aku hidup sebagai tawanan roh. Ya, mari kita lihat kembali itu ayatnya. Kisah para Rasul. Pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Ya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Hidup sebagai tawanan roh. Roh Kudus ngomong. Lu berjalan nih, bukan seperti pengkhotbah sekarang kok berusaha mengikat Anda, dia kasih tahu bilang, ikut Tuhan nanti gampang. Oto belum ada toh, oto belum ada toh, belum. Sampai mati tidak ada.
Jangan, nikmatin aja. Oto bukan tujuan. Tuhan tidak pernah jawab keinginan kita. Tuhan jawab tuh kebutuhan. Makanya ada orang berdoa mobil. Minta mobil karena kantornya jauh sekali. Jadi keluar tuh harus jam 5 pagi, anak-anak belum bangun. Dia pulang sudah kemalaman jam 11, anak-anak sudah tidur. Jadi dia tidak pernah ketemu anak-anak, tidak ada quality time. Dia berdoa, Tuhan hamba butuh mobil. Kalau begini caranya Tuhan, tambah takut anak-anak tidak kenal siapa papanya. Beberapa waktu kemudian mereka kedatangan tetangga baru. Tetangga punya mobil. Tetangga punya kantor bersebelahan dengan kantornya. Waktu kenalan, bicara-bicara, cerita-cerita, langsung tetangganya bilang, ya sudah Pak, santai aja jangan buru-buru. Ke kantor bareng saya. Saudaraku, akhirnya dia tidak lagi ke kantor jam 5 pagi, bisa jam 8. Lalu dia bisa urus anak-anaknya, doa bersama. Dia tidak pulang terlalu lat. Dia bisa ketemu anak-anaknya. Tapi dia tidak pernah ada mobil. Tapi saya tanya dulu, kebutuhannya sudah terjawab atau belum? Beri tepuk tangan yang meriah bagi. Itu beda kebutuhan dan keinginan. Otot itu tidak ada. Tapi yang substansialnya itu sudah. Amin. Jadi Anda yang masih numpang-numpang dari orang, itu kebutuhanmu. Maksudnya lu tahan saja dulu. Amin. Bonus mah gampang. Haleluya. Kalau sudah taat dan setia, ini kan Tuhan mentebarkan jala, lu hela, so tahan terontong. Itu hanya tunggu waktu Tuhan. Paulus dikasih tahu, sengsara penjara, sengsara penjara, sengsara penjara. Tapi ayat yang ke-24 Anda lihat ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini luar biasa. Kekasih Allah, izinkanlah Roh Kudus pimpin Anda. Ingat, tidak semua orang alami Paulus ini bukan rumus harus masuk penjara, bukan. Itu Tuhan punya skenario khusus bagi para martir dan dia salah satunya. Kalau kita anak-anak Tuhan sekarang, Tuhan punya cara sendiri, Tuhan punya cara mengukur sendiri kapasitas kita seperti apa, level iman kita seperti apa, kadar iman kita seperti apa. Tuhan yang paling tahu. Nikmati aja, mengalir saja. Jangan takut kalau dia bawa masuk Anda ke sana, ya. Dia akan lengkapi Anda. Tapi bukan Anda yang sorong-sorong diri tanpa kepekaan kepada Roh Kudus loh. Jangan. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Di dalam doa-doa kita, di situ Anda akan rasa bagaimana pimpinan Roh. Itu yang orang biasa omong, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus pimpin. Itu benar. Itu benar. Ada itu. Hanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kau tidak pernah berdoa, Roh Kudus tidak omong. Lupung dosa itu tabal kayak aspal di Eltari. Roh Kudus mau omong karena mana?